pagi, Pak. Pagi. Selamat masuk. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat dulu guys. Terima kasih, Pak. Apakah kalian sudah nyaman? Sudah, Pak. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita memulainya terlebih dahulu doa. Bapak meminta satu orang untuk memimpin doa. Saya, Pak. Baik, Bapak Guru dan teman-teman, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar adik hari ini? Baik, Pak. Kalau Bapak baik. Kita baru pertama kali bertemu ya. Iya, Pak. Agak baiknya kita saling berkenalan dulu. Nah, perkenalkan nama Bapak Yusuf Ledi. Bapak sudah mengajar di SMK ini sudah lebih dari 2 tahun. Berikutnya silakan adik-adik memperkenalkan nama dari sebelah kiri Bapak. Baik, Pak. Nama saya dari kelas 12, Pak. Oke, baik, terima kasih adik sebelah. Baik, Pak. Selamat pagi, Pak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Mekaini, biasa dipanggil Nur. Saya dari kelas 11. Oh ya, adik Nur. Baik, Pak. Nama saya Liat. Saya dari Polres, Jakarta. Dan saya kelas 11 EKJ. Oh ya, adik. Terus lanjut, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Saya Jenny. Saya dari kelas 11 Pariwisata. Oh ya, terima kasih Jenny. Baik, Pak. Perkenalkan nama saya Niki. Saya dari kelas 11 Pariwisata. Oh ya, terima kasih Jenny. Baik adik-adik, sebelum adik-adik datang di sini, adik-adik ada buat apa? Atau ada mungkin les gitu? Main gambar, Pak. Kamu ke Pak. Olahraga, Pak. Oh ya, bagus. Baik adik-adik, ini maksud Bapak untuk mengangkat adik-adik di sini, yaitu untuk melakukan bimbingan kelompok. Jadi tadi adik-adik di sini bukan karena dipaksa ya, Ya, Pak. kesulitan adik-adik, dan Bapak berharap adik-adik itu bisa terbuka, bisa menyampaikan pendapat dari adik-adik sesuai dari bimbingan kelompok kita yang dilaksanakan. Ini berikutnya kita sepakati dulu ya di waktu. Jadi kita memberi waktu di sini yaitu 45 menit untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Apakah adik-adik setuju? Setuju, Pak. Jadi adik-adik, di sini Bapak berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi adik-adik agar proses kegiatan bimbingan kita bisa berlangsung lancar dan adik-adik diharapkan bisa berperan aktif dalam kegiatan kita. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Jadi adik-adik di sini topik yang Bapak bawakan dalam bimbingan kelompok kita yaitu mengembangkan potensi diri. Sebelum kita melanjutkan, kita ice cream dulu. Ya, Pak. Biar bisa bangun. Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Jadi ice cream di sini kita tepuk semangat. Apakah ada yang tahu? Sudah, Pak. Belum, Pak. Ayo sudah belum ya. Jadi permainannya begini. Tepuk semangat. 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 Oke, Pak. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Apakah ada yang sudah siap untuk kita melakukan kegiatan kita? Siap. Baik, berikutnya Bapak akan memberikan
poster untuk adik-adik lihat. Ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Bisa di ya. Masih sudah tidak? Sudah ini ya? Jadi ya. Jadi poster itu tips-tips mengamankan potensi sendiri. Bapak ingin bertanya sedikit kepada adik-adik. Jadi, apakah ada di sini memiliki potensi diri yang adik-adik sadari? Iya Pak. Itu seperti contohnya seperti bakat menari, menyanyi, ada kan? Ada Pak. Bisa diceritakan tadi mungkin ada pernah ikut lomba atau? Oh iya Pak, kalau saya sendiri saya pernah potensi saya itu di menyanyi Pak. Waktu itu saya juga pernah ikut lomba menyanyi di sekolah dan saya juara 3 Pak. Oh iya, adik ini bagus. Oh iya, adiknya. Saya punya potensi itu cuma dari Pak. Waktu itu saya dipilih dari itu ke Keren bagus. saya Pak. Oh iya. Kalau saya Pak, saya biasa dipilih untuk memasak Pak. Masakan saya yang pertama. Oh iya, jago masak. Dokter. Kalau adik berdua, Kalau saya sama dengan dia Pak, saya juga bakatnya menari, jadi kami itu bentuk sanggar dan kami mengikuti lomba Pak. keren. Tentang. Kalau Saya adik, sama dengan teman lain Pak. ya. Menyanyi. Jadi ini Bapak harap ini potensi-potensi adik itu bisa adik-adik kembangkan. Baik Pak. Ini Bapak ingin bertanya juga ini apa yang adik-adik mengerti itu tentang potensi diri? Ya, Kemampuan atau bakat yang dimiliki Pak. ya bagus adik, terima kasih ya ini adik-adik yang lain. Kemampuan terhadap diri sendiri yang sudah telah diberikan. Ya, bagus. Kalau adik yang lain ada? Kemampuan adalah kekuatan seseorang terhadap diri. Si adik yang lain ada? Sama Pak. Adik. Jadi adik-adik yang adik-adik jawab itu semua sudah benar. Bapak di sini akan menjawabnya. Jadi potensi diri itu adalah kemampuan yang dimiliki setiap pribadi atau individu yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan potensinya sehingga menjadi adik berprestasi. Potensi diri itu kemampuan yang terpandang pada diri adik-adik dan setiap anak-anak dan setiap orang juga memilikinya. Berikut itu Bapak akan memberikan tips-tips untuk mengembangkan potensi diri. Yang pertama itu kita harus mengetahui kekuatan serta kelemahan kita. Menurut adik-adik sini, bagaimana cara adik-adik itu bisa mengetahui kekuatan serta kelemahan adik-adik dalam mengembangkan potensi diri? Ya, baik rekan tadi. Adik lain? Terus mengembangkan potensi diri Pak. Ya, semester ini kalau yang lain ada sama. Jadi Pak. Ya. Jadi tips yang pertama itu kita harus ketahui dulu kekuatan serta kelemahan kita. Itu dengan cara kita harus introspeksi diri dulu. Adik-adik itu bisa mengenal diri sendiri dengan cara introspeksi. Introspeksi ini juga perlu adik-adik lakukan untuk menerima serta belajar dari kesalahan yang telah adik-adik perbuat. Dan dari situ juga adik-adik itu akan belajar untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang adik pernah buat itu dan berupaya untuk meningkatnya menjadi anak yang berprestasi dalam mempunyai itu.
Yang kedua itu tuh meminta pendapat pada orang yang terdekat. Jadi cara ini akan dilakukan untuk memperoleh gambaran keperbedaan secara objektif adik-adik, sehingga adik itu memiliki bakat mengenali. Pasti adik-adik itu harus menunjukkan kepada teman untuk menilai kemampuan adik itu, supaya teman terdekat, supaya ini adik itu bisa mengembangkan lagi potensi adik itu. Yang ketiga itu adik-adik itu harus menghargai diri adik sendiri. Di sini adik-adik itu harus mengenal kekuatan dan kelemahan adik-adik itu lewat upaya, yaitu dengan menghargai diri sendiri. Di sini sebagai contohnya, adik-adik itu harus merasa puas ketika mengerjakan tugas atau mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan. Tips yang kedua itu adik-adik itu harus mengikuti tes minat bakat. Di sini perlu bertanya, apakah adik-adik pernah mengikuti tes minat bakat? Belum, Pak. Belum. Jadi adik-adik dengan mengikuti tes minat bakat, adik-adik itu dapat jadi Bapak menjelaskan sedikit tes minat bakat itu. Jadi tes minat bakat itu merupakan salah satu jenis tes psikologi yang bertujuan untuk adik-adik itu menggali minat serta bakat adik-adik. Di waktu yang sama juga, tes ini dapat pula adik-adik itu manfaat untuk mengetahui potensi inteligensi serta kecenderungan kepribadian adik-adik. Tips yang ketiga itu, adik-adik itu jangan ragu untuk mencoba pengalaman baru. Bapak Ibu bertanya juga, menurut adik-adik manfaat apa sih yang didapatkan ketika kita memiliki kesempatan untuk menggali pengalaman baru? Apakah ada? Ya. Kalau menurut saya, Pak, manfaat atau hal yang akan saya dapatkan itu tentunya hal positif. Itu adalah hal baru yang akan saya belajar, dan mungkin itu akan sedikit memberikan tantangan kepada saya, Pak, untuk saya bisa mencoba hal tersebut. Sebelumnya mungkin kan saya belum mencoba hal tersebut, tapi ketika saya ditantang untuk mencoba hal tersebut, pasti saya akan melakukan. Pastinya itu membawa dampak yang baik. Ya, lain dengan saya Devi. Saya Pak, Ya, Kak Nur. mungkin sama dengan tadi teman Devi Pak. Misalnya saya akan mendapatkan pengalaman sebelumnya, terus misalnya ada perlombaan atau misalnya kegiatan apa yang apa itu, mungkin saya dan teman saya bisa menunjukkan pengalaman saya, dan saya misalnya ada pesan bisa saya kembangkan apa saya. Ya, sekali adik-adik, tugas yang menurut adik lain ada pas ya. Jadi Bapak ingin menambahkan sedikit di sini itu manfaat yang kita dapat dalam untuk kesempatan mencoba untuk pengalaman baru. Itu yang pertama itu kita harus meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang kedua itu menambah kenalan dan sekaligus memperluas jaringan pertemanan kita. Yang ketiga itu kita menjadikan sebagai salah menghibur diri. Yang keempat, kita dapat meningkatkan kreativitas kita. Yang kelima itu menjadi sarana mengenali diri sendiri. Jadi berikutnya itu titik keempat, adik-adik itu harus temukan sumber motivasi. Menurut adik-adik di sini kita bisa mendapat sumber informasi dari mana saja. Menurut adik-adik motivasi. Kalau menurut saya, kalau saya itu dari orang tua dan orang tua saya. Banyak sekali. Dari diri sendiri, Pak. Ya, banyak sekali. Nur. Dari orang tua, dari lingkungan sekitar, dan dari dalam diri sendiri. Banyak sekali adik-adik. Adik lain lagi? Pas. Oke. Jadi sumber motivasi itu bisa datang dari yang pertama itu keluarga. Jadi banyak yang menjadikan keluarga itu sebagai sumber motivasi. Itu sebagai contohnya di sini, adik-adik itu bisa ketika mengikuti lomba seperti yang adik Mev tadi, mengikuti lomba menyanyi, adik teriak, menari, dan adik-adik lain itu bisa membanggakan orang tua. Hal itu bisa menjadikan motivasi adik-adik itu
bisa membuat orang tua itu bahagia. Yang kedua itu tuh cita-cita menjadi sumber motivasi adik-adik. Adik-adik itu bisa menyusun rencana untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, itu dengan cara menemukan sumber motivasi, sehingga adik-adik itu bisa mengembangkan potensi-potensi yang adik-adik miliki. Yang terakhir itu pengalaman. Adik-adik itu bisa menjadikan sebuah pengalaman itu sebagai sumber motivasi adik-adik dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Baik Pak. Dan terakhir tips yang kelima, adik-adik itu harus bisa dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Menurut adik-adik sini, upaya apa yang dapat dilakukan supaya adik-adik itu bisa berhenti membandingkan diri dengan orang lain? Dan Pak, menurut saya kita bisa mensyukuri apa yang ada dalam diri kita. Kita bisa menerima diri kita, bagaimana dalam diri kita itu dengan apa adanya Pak. Kita sadar bahwa itu memang hal yang kita miliki dan itu yang harus kita syukuri. Benar sekali ya, terima kasih. Yang penting kita harus percaya diri dan melakukan tujuan hidup saya. Ya, benar sekali ya, terima kasih. Ada yang lain? Yang ketiga Pak. Jadi ini upaya yang dapat kita lakukan agar terhindar dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Yang pertama itu seperti yang adik-adik kita dikatakan, kita harus selalu bersyukur. Dengan kita bersyukur, kita akan menerima kelebihan dan kekurangan kita. Dengan hal itu kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain lagi. Ya, Pak. Kedua itu kita harus membangun hobi kita. Hobi kita bisa menjadi sarana untuk melakukan waktu luang kita, dan hal itu bisa mengembangkan potensi yang kita miliki. Dan hobi juga dapat menghilangkan kita atau dapat menghindari kita dari membandingkan diri dengan orang lain. Yang terakhir itu kita harus mengenali pemicu dulu. Dengan mengenali pemicu, kita dapat membuat adik-adik tidak dapat membandingkan diri dengan orang lain. Contohnya adik-adik itu terbiasa membandingkan diri dengan orang lain kan. Seperti lihat teman yang punya foto ketika ini mengikuti lomba-lomba yang berajang internasional itu atau nasional, adik-adik mungkin merasa iri kan, pasti kan? Ya. Bijak Pak. Mantap. Di sini solusinya itu dengan adik-adik melihat adik-adik itu harus mengambil hal positifnya itu dengan cara adik-adik itu melihat foto dan video itu bisa menjadikan motivasi pada adik-adik agar adik-adik bisa mengembangkan potensi yang adik miliki agar bisa menjadi seperti yang adik-adik lihat di foto tadi. Ya Pak. Baik, sekian di materi kita. Berikutnya Bapak akan memanggil LKPD. Oke, silakan. Jadi siapa? Ya, di sini sesuai nama dan kelas ya. Baik Pak. Untuk pengisiannya lihat dari petunjuk. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik adik-adik, ini Bapak minta adik-adik di sini ada yang bisa merangkum kegiatan kita yang tadi. Proses kita tadi beberapa hari. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi materi yang saya dapatkan pada hari ini itu berkaitan dengan mengembangkan potensi dalam diri. Jadi dari awal tadi Bapak sudah bertanya kepada kami apa yang kami tentang potensi diri. Menurut kami potensi diri itu adalah suatu bakat atau minat atau kemampuan yang ada dalam diri kami yang itu tentunya sudah ada sejak kami dilahirkan dan itu perlu dilatih dan terus dikembangkan. Lalu caranya itu tadi bisa melalui dengan cara bersyukur, terus berlatih dan masih banyak hal lain lagi yang sudah Bapak jelaskan kepada kami, dan tentunya itu akan membantu kami ke depannya agar bisa mengembangkan terus potensi
yang ada dalam diri kami. Ya, terima kasih Adik Devi. Ada yang lain? Oh, Pak ya. Di sini Bapak meminta mungkin ada pesan-pesan ketika akan mengikuti kegiatan yang kita. Saya Silakan Adik. Boleh ya ini. Baik, Pak, terima kasih Pak. Jadi pesan saya setelah saya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, saya jadi merasa bahwa potensi yang ada dalam diri kita harus selalu dikembangkan dan juga diasah Pak. Dan juga kita tidak boleh, kita harus selalu bersyukur dengan potensi yang kita miliki. Ya, baik sekali. Terima kasih Adik. Jenny, Adik Nur, silakan. Baik, terima kasih Pak. Pesan saya dalam mengikuti kegiatan kelompok kali ini, saya sangat suka dan mengenalkan dengan tips yang Bapak tawarkan. Ada tips mengembangkan diri sendiri, kita lebih sering asal lagi kita punya potensi yang ada dalam diri kita, harus melihat potensi diri kita dulu. Kemudian dari pengalaman yang sudah kita lakukan, mungkin dari pengalaman itu ya ada macam kegiatan itu kita bisa memanfaatkan potensi kita. Terima kasih Adik Nur. Ada yang lain? Pas ya. Berikutnya Bapak akan membagi lembar evaluasi. Silakan diisi Adik. Dia punya petunjuk pengisian seperti yang tadi ada tulis nama dan kelas. Dijen sama Pak. Ya. Silakan Adik. Sudah Terima Pak. kasih. Silakan. Terima kasih. Jadi adik-adik ini kegiatan tidak akan dilaksanakan minggu depan. Apakah adik-adik bersedia? Siap. Oke. Jadi adik-adik sebelum kita menutup kegiatan kita, Bapak minta untuk kita berdoa. Saya minta teman-teman berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih adik Rian. Kalau begitu adik-adik bisa kembali ke kelas masing-masing. Baiklah, selamat siang Pak.